Hello students, welcome to our class, English class ya. Today we want to start our lesson. We start from unit 1. In this unit, it is about personal interest. Oke, halo anak-anak. Kita akan mulai pembelajaran kita di kelas bahasa Inggris. Kita mulai dengan unit 1 yang berjudul personal interest. Apa itu personal interest? Kalau kita terjemahkan satu-satu, personal artinya pribadi, interest ketertarikan, tertarik. Jadi dalam hal ini kita akan belajar bagaimana menyampaikan atau menanyakan informasi tentang ketertarikan seseorang ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan pimpin. Okay, let's pray. Dear Lord Jesus, thank you for your blessing today. Now we will start to study English. Please bless us so we can understand the lesson. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Okay, let's continue. So, apa itu personal interest? Apa itu ketertarikan pribadi? Ya, jadi apa yang kita tertarik ya, contoh ada orang yang tertarik menggambar, ada orang yang tertarik menyanyi, ada orang yang tertarik berolahraga. Nah, seperti itu, hal-hal seperti itu. Nah, dalam hari ini ada dikatakan personal, berarti pribadi. Kita akan meminta dan memberikan informasi pribadi dari kita. Oke, kita akan lanjutkan lagi ya di slide berikutnya. Okay, in this unit about personal interest, we will learn about asking and giving personal information, and then self-introduction, and then making mind map about yourself. So I hope after we finish study this unit, you will be able to asking and giving personal information. You will be able to introduce yourself, and then you will be able to make mind map about yourself. Nah, jadi di unit 1 ini tentang personal interest, kita akan belajar tentang meminta dan memberikan informasi pribadi, memperkenalkan diri, perkenalan diri, dan membuat mind map tentang diri sendiri, ya, tentang dirimu. Nah, jadi Miss berharap setelah kita belajar unit 1 ini di akhir nanti, kamu dapat meminta dan memberikan informasi pribadi, dan kamu juga bisa memperkenalkan dirimu dan membuat mind map tentang dirimu sendiri. Nah, jadi dari mind map itu, dari mind map yang kamu buat, kamu bisa memperkenalkan dirimu. Oke? Nah, jadi Miss berharap di akhir pembelajaran kita ketiga hal ini dapat tercapai. Okay, are you ready to start our lesson? Good. Okay, the first di slide ini kalian melihat ada numbers, ya. Ada dua numbers, ada dua jenis bilangan. Numbers, apa itu numbers? Bilangan, nomor, ya. Nah, ada dua jenis. Yang pertama di sebelah kiri yang putih ini adalah cardinal numbers atau bilangan biasa. Terus yang di sebelah kanan yang ada gambar gajah-gajah ini yang berwarna, ini adalah ordinal numbers atau bilangan bertingkat. Sebenarnya kalian sudah pernah pelajari di kelas 4 ini. Apa hubungannya personal interest atau asking and giving personal information? Kita belajar numbers. Ya, jadi nanti kamu akan memberikan informasi tentang kelas kamu. Kamu kelas berapa? Ya, atau orang yang kamu mau perkenalkan berada di kelas berapa? Kelas 1 kah? Kelas 2, 3, atau kelas 10? Nah, kamu sekarang berada di kelas 5. You are in the 5th class. Jadi, oke anak-anak, kita akan fokus dulu di ordinal numbers ya. Ordinal numbers atau bilangan bertingkat. Saya sebutkan ya, mulai dari paling bawah. First,
second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and tenth. Jadi ini adalah tingkatan-tingkatan. Nah, ini penulisannya. Kalau 1 ada di atasnya kecil huruf ST, 2 di atasnya kecil huruf ND, 3 di atasnya kecil huruf R dengan D, 4 di atasnya ada di kecil ditulis T huruf T dengan H sampai ke 10 ya. Nah, ini adalah bilangan bertingkat yang dipakai menyebutkan kelas. Kamu kelas berapa? Oh, saya kelas 5. What grade are you in? Kelas berapakah kamu? Oh, I'm in the 5th class grade. Saya berada di kelas 5. Kita menggunakan ordinal numbers. Nah, jadi menyebutkan atau menanyakan kelas berapa dan memberitahukan Anda kamu berada di kelas berapa, itu juga salah satu bentuk asking and giving personal information. Silakan anak-anak pelajari ordinal numbers. Kalau cardinal numbers kalian sudah pelajari dari kelas 1 kayaknya. Ya, dari kelas 2. Di kelas 3 kamu juga belajar waktu itu. Oke anak-anak, silakan diamati lagi gambarnya, pelajari, lalu lanjut ke slide berikutnya. Okay, the next. In this slide show us about hobbies, ya. Jadi selanjutnya slide ini menampilkan tentang hobi atau kegemaran, hal yang disukai, hal yang kita tertarik kepada hal-hal seperti ini ya. Hobi adalah hal-hal yang membuat kita tertarik untuk melakukannya. Apa hubungannya dengan personal information? Masih ada asking and giving personal information. Hobi adalah salah satu personal information ya. Kalau saya tanyakan, setelah tadi ditanya, halo nama kamu siapa? Oh nama saya Ani. Kamu kelas berapa? Oh saya kelas 5. Ya itu kan informasi pribadi. Lalu berikutnya, kamu hobinya apa? Ya masuk ke dalam situ selanjutnya masih mengenai informasi pribadi, personal information. Oke, kita bahas dulu hobi. Di sini hanya memperlihatkan 4 hobi. Yang pertama, play the piano, memainkan piano. Play the saxophone, memainkan saxophone. Play the guitar, memainkan gitar. And play the drums. Jadi, di sini semua hobinya main musik ya. Yang gambar pertama main musik piano, saxophone, gitar, dan drum. Apakah bisa juga yang lainnya seperti olahraga? Ya, hobi juga seperti bermain badminton atau bulu tangkis, sepak bola, renang, jogging, apalagi melukis, memasak, itu juga masuk ke dalam hobi. Nah, nanti anak-anak pasti masing-masing memiliki hobi ya, tidak apa-apa. Nanti anak-anak masing-masing boleh menyebutkan hobinya apa di dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, jadi hobi juga termasuk ke dalam personal information. Ya, sudah masuk ke dalam personal interest. Ketertarikan pribadi. Oke. Nah, di slide ini ada contoh dialog atau percakapan antara dua orang yang di dalamnya ada asking and giving information. Ya, jadi percakapan ini tentang meminta dan memberikan informasi pribadi. Oke, di sini ada dua orang yang bercakap-cakap. Sebelah sini yang anak laki-laki namanya Made dan yang sebelah kanan anak perempuan namanya Arni. Oke. Silakan didengarkan sambil dilihat balon-balon percakapannya ya. Hi, my name is Made. Hello, my name is Arni. What grade are you in? I'm in 5th grade. Are you?
Me too. Ya, jadi Made bertanya, "Hai, nama saya Made." Terus direspon oleh Arni. "Halo, nama saya Arni." Lalu Made bertanya menanyakan kelasnya. "What grade are you in?" Kelas berapakah kamu? Lalu dijawab oleh Arni, "Saya berada di kelas 5. Nah, fifth di situ bilangan bertingkat. Ya, bukan dibilang five tapi fifth. Jadi di sini digunakan bilangan bertingkat untuk menyatakan tingkat atau kelas berapa. Oke, lalu dijawab lagi oleh Made, "Are you?" "Me too." Benarkah? Are you di situ menanyakan kejelasan. Benarkah? Me too. Saya juga. Berarti Made ini juga kelas 5. Jadi Made dan Arni sama-sama berada di kelas 5. Jadi kita bisa simpulkan they are in grade 5th atau they are in 5th grade. Ya, oke. Selanjutnya di slide selanjutnya masih ada contoh dialog. Mari kita sama-sama melihatnya ya. Oke, berikut ini adalah dialog yang kedua antara Maylin dan Teddy. Oke, dengarkan ya. "Hi, my name is Maylin." "Hello, my name is Teddy." "What grade are you in?" "I'm in 3rd grade." "Are you?" "I'm in 5th grade." Nah, Maylin yang pertama memberikan informasi. "Hai, nama saya Maylin." Lalu direspon oleh Teddy. "Halo, nama saya Teddy." Kemudian Maylin menanyakan kelasnya. "Kamu kelas berapa?" Lalu Teddy menjawab, "Saya berada di kelas 3. Nah, 3rd grade di sini, third lagi-lagi adalah bilangan bertingkat. Jadi, ingat ya, jika kamu nanti menyebutkan kelas kamu, gunakan bilangan bertingkat. Lalu, "Are you?" "I'm in 5th grade." Benarkah? Are you tadi adalah penekanan atau menanyakan ulang. Betulkah? Benarkah? "I'm in 5th grade." Saya berada di kelas 5. Artinya, Maylin kelas 5, sedangkan Teddy kelas 3. Iya. Nah, anak-anak boleh berlatih dengan kalau ada orang di sampingnya, berlatih menggunakan dialog ini ya. Perkenalkan, "Hai, nama saya siapa?" Lalu yang lainnya lagi, oke? Saling menanyakan, meminta dan memberikan informasi pribadi tentang kelasnya, nama dan kelasnya. Oke. Oke, mari kita sedikit berlatih. Kita sedikit latihan membuat percakapan, membuat dialog percakapan. Tadi 2 slide yang sebelumnya adalah contoh-contoh dialog ya. Nah, di sini sudah ada clue-clue, ada gambar. Yang pertama ada John dengan kelasnya. John ini berada di kelas 1, jadi tulisannya 1 ST yang disebut first. Berarti John in the 1st grade. Kemudian gambar kedua ada Susie di kelas 3, the 3rd. Kemudian yang ketiga Jenny berada di kelas 10, ini ada tulisannya. Dan Bobby berada di kelas 4. Nah, apa yang akan anak-anak lakukan? Kalian akan membuat percakapan seperti contoh yang ada di 2 slide sebelumnya. Boleh anak-anak buka lagi tadi slide sebelumnya, 2 slide sebelumnya. Lalu kalian buat dialog, teks dialog atau teks percakapan. Boleh pakai sembarang nama untuk yang bertanya, tapi harus ini ya. Boleh kamu pakai nama kamu. Contoh ya, Miss Debbie. Miss Debbie ada di kelas 5. "Hi, my name is Debbie." "Hello, my name is John." "What grade are you in?" "I'm in 1st grade." "Are you?"
I'm in fifth grade, ya, seperti itu. Jadi, buatkan teks percakapan. Di mana ditulis? Di buku catatannya. Kamu punya buku catatan masing-masing, ya. Jadi, nanti ada 4 percakapan yang menanyakan atau memberikan informasi tentang nama dan kelas. Oke? Baiklah. Ini slide ini slide nomor 7 ya. Yang 2 tadi 5 dengan 6. Slide ini yang gambar-gambar ini slide 7. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan chat di Google Classroom. Tanyakan, saya mau bertanya bagaimana caranya mengerjakan slide nomor 7. Ya, seperti itu, boleh. Tapi anak-anak pasti sudah mengerti bagaimana caranya membuat teks percakapan, 4 teks percakapan, karena ada 4 gambar. Lalu buat percakapan seperti di slide 5 dengan 6. Okay, you understand so far? I hope so. Thank you. Silakan dikerjakan. Nah, anak-anak, formatif 1 ini, nomor 1 ini dikerjakan di lembar formatif yang sudah ada saya bagikan di Google Classroom. Anak-anak boleh melihatnya di sana dan mengerjakannya, lalu dikumpulkan kembali di Google Classroom. Rekamannya juga ada di Google Classroom ya, anak-anak. Nah, anak-anak sudah mengerjakan formatif 1. Miss berharap hasilnya bagus, anak-anak tidak kebingungan mengerjakan. Semoga rekamannya bisa terdengar dengan jelas. Oke, kita lanjutkan lagi. Kalau sebelumnya kita sudah belajar meminta dan memberikan informasi tentang nama, kelas, hobi, dan sekarang lebih lengkapnya lagi menanyakan alamatnya. Alamat juga adalah salah satu informasi pribadi dari seseorang yang bisa ditanyakan dan bisa diberikan. Nah, di slide ini ada contoh percakapan. Bisa dengarkan ya, silakan didengarkan sambil diamati. Di sini percakapan yang terjadi di kira-kira di mana ya? Oh, seperti di perpustakaan atau di sebuah toko buku. Kayaknya ini perpustakaan deh. Karena kalau toko buku pasti ada alat-alat tulis yang dijual. Oke, tidak apa-apa. Anggaplah ini di perpustakaan. Oke. Di sini ada percakapan antara librarian atau petugas di perpustakaan dengan seorang anak laki-laki. Oke. Okay. What's your name? My name's Rakyan. How do you spell it? R-A-K-Y-A-N. What grade are you in? I'm in 5th grade. What's your address, Rakyan? It's Jalan Garuda 10. Oke, nah jadi petugas perpustakaan ini menanyakan informasi pribadi kepada anak yang bernama Rakyan. Dia bertanya, siapa namamu? Nama saya Rakyan. How do you spell it? Bagaimana kamu mengejanya? Ya, supaya mudah ditulis, disuruh eja. Jadi mungkin dia anak ini, Rakyan ini mau meminjam buku di perpustakaan, jadi mau dituliskan informasinya. Yang pertama ditanyakan namanya, lalu disuruh eja supaya mudah petugas perpustakaannya untuk menulis namanya. Lalu ditanyakan kelas berapakah kamu? What grade are you in? Di kelas berapa? Oh, dijawab oleh Rakyan, I'm in 5th grade. Lalu petugas librarian ini bertanya lagi, what's your address? Address itu alamat ya, anak-anak kelas 5. Kalau kita mau menanyakan alamatmu di mana kau tinggal? What's your address? Alamat ya, alamatnya. Lalu dijawab oleh Rakyan,
It's Jalan Garuda 10. Di Jalan Garuda nomor 10. Oke. Miss, bagaimana kalau saya tidak tahu nama alamat saya? Saya cuma tahu tempat tinggal saya, daerahnya. Contoh, ditanya, what's your address? Lalu tidak tahu nama jalannya. Contohnya saya tidak tahu nama jalan rumah saya. I just say I live in Bolu atau I live in Lakbo. I live in Pasele. I live in Tagari. Boleh seperti itu ya kalau ditanyakan alamatnya kalau tidak jelas. Oke. Nah, di bawahnya ya cukup ya untuk gambar yang di atas ya, gambar percakapan yang di atas. Nah, jadi anak-anak sudah belajar. Jadi informasi pribadi berikutnya yang ditanyakan adalah tentang address atau alamat atau rumah tinggal di mana. Nah, anak-anak di bawah ada 3 orang, ada 3 gambar orang, ada Raisa, ada Anthony, dan ada Wina. Nah, di situ Raisa 3rd grade, kelas 3, dan tinggalnya di Jalan Perjuangan nomor 20. Anak-anak, kalau Anthony 6th grade, kelas 6, Jalan Pemuda 9. Jadi dia tinggal di Jalan Pemuda nomor 9. Berikutnya ada Wina 5th grade, kelas 5, Jalan Sentani 17. Tinggal di Jalan Sentani nomor 17. Nah, anak-anak pilih salah satu gambar orang di sini, mau Raisa, Anthony, atau Wina, terserah kalian. Lalu buatkan lagi percakapan seperti yang di atas ya, antara petugas perpustakaan dengan anak yang kamu pilih. Gambar mana yang kamu pilih, Raisa kah, Anthony kah, atau Wina? Jadi anak-anak buatkan teks percakapan seperti yang di atas. Oke anak-anak, Miss berharap kalian sangat mengerti dengan penjelasan Miss. Oke, silakan anak-anak menuliskan teks percakapan di buku tulis anak-anak masing-masing. The last slide. Nah, sekarang kita sudah berada di slide yang terakhir, artinya sudah mau selesai ya hari ini. Nah, jadi hari ini anak-anak sudah belajar how to asking and giving personal information. Hari ini anak-anak sudah belajar meminta dan memberikan informasi pribadi. Informasi pribadi apa yang anak-anak sudah berikan dan menanyakan hari ini yang kalian sudah pelajari? Yang pertama, kelas. What grade are you in? Ya, menanyakan kelas berapa. Ada juga menanyakan nama, what's your name? Atau saling nama juga merupakan informasi ya, informasi pribadi. Kemudian hobi, apa yang disukai. Kemudian alamat atau address ya. Jadi 3 informasi pribadi yang telah kita pelajari hari ini, nama, kelas, hobi. Ada 4, nama, kelas, hobi, dan alamat. Itu yang kita sudah pelajari hari ini. Oke, kalau kita mau menanyakan informasi nama, kita tanyakan bagaimana caranya, what's your name? Mau menanyakan informasi pribadi tentang kelas berapa? What grade are you in? Kemudian menanyakan hobi yang ada di formatif tadi, what's your hobby? Ya. Lalu yang keempat menanyakan alamat, asking address. What is your address? Oke, bagaimana memberikan informasi nama? My name is Tuti. Lalu, bagaimana memberikan informasi grade-nya, kelasnya? I'm in 5th grade. Menggunakan ordinal numbers atau bilangan bertingkat. Lalu yang berikutnya memberikan informasi tentang hobi, apa yang kamu suka. I like playing the piano, I like cooking, I like singing, dan sebagainya. Kemudian bagaimana memberikan alamat? It is Jalan
Pemuda number 10. Kalau tidak tahu nama alamatnya, sebutkan saja I live in Tagari, I live in Bolu. Okay, I hope you enjoy this lesson today. And before we close this class, let's pray. I will lead you in pray ya. Tunggu. Oke, semuanya how to pray. 1, lipat tangan. 2, tutup mata. 3, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Oke, bentar ya. Let's pray. Dear God, thank you for the lesson today. Thank you for our parents who already helped us to study English. Hope our knowledge can be useful for us and people. Always give us healthy to learn more knowledge. In the name of Jesus we pray. Amen. Okay, great. Okay, class. Thank you for your attention today. See you next week. God bless you and I love you. Bye-bye.